Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wabihi, dan hanya kepada Allah nasta'inu, kami meminta pertolongan ala umuri dunia, terhadap urusan-urusan dunia, wa dini, dan agama. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin. Dan mudah-mudahan Allah menyampaikan salawat dan salam kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyina, yang menjadi penutup para nabi. Wa alihi, dan kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan kepada sahabat Nabi ajma'ina semuanya. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah al-ali yang maha luhur, al-azim yang maha agung. Para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Aslaniyah, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di suasana seperti ini kita terus mencoba untuk mencari kesempatan melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, di mana pengajian tetap kita jalankan tanpa mengabaikan anjuran pemerintah. Makanya disarankan pengajian saat ini berbeda, dilaksanakan secara jaga jarak, jamaah yang satu dengan yang lainnya. Kemudian juga mungkin tidak ada kegiatan salaman, dan juga mungkin bagi yang ingin minum bisa ambil minum sendiri, silakan. Ya, kalau misalkan Bapak ingin mengambil sendiri atau mau diambil juga silakan. Ya, artinya tetap kita laksanakan protokol kesehatan kita. Mudah-mudahan ikhtiar kita sudah. Ya, kemudian kita juga melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan dengan berkah pengajian yang kita laksanakan menjadi penyebab kita dan keluarga semua, khususnya umumnya bangsa kita, cepat dibebaskan daripada segala bentuk virus dan segala bentuk penyakit, sehingga bangsa kita kembali maju, kembali bisa keadaan seperti biasa. Amin. Kita menggunakan kitab Safinatun Najah. Jadi rencana kita mudah-mudahan bisa berjalan terus. Ketika kita memang memungkinkan, kita terus jalankan ini, ya. Jadi setiap habis isya kita nggak akan lama, ya. Setiap habis isya kita baca kitab Safinatun Najah sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sudah kita bahas bagaimana bismillah itu adalah kalimat yang luar biasa. Kita disunnahkan melaksanakan mengawali setiap perbuatan baik, awali dengan bismillah. Kemudian alhamdulillahirabbil
Itulah makanya alamin itu ada sebagian ulama mengatakan dari tanda alamah, dari kata alamah. Apa alamah? Tanda. Makanya seorang sahabat pernah mengatakan tidak ada satupun di alam dunia ini yang ada kecuali di dalamnya ada tanda Sang Pencipta, tanda kekuasaan siapa? Allah. Ya. Jadi semua yang ada di alam dunia ini kalau kita gali, kalau kita pikirkan itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Rabbana ya Allah ma khalaqta, engkau tidak mungkin menciptakan sesuatu ini batila secara sia-sia. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semuanya pasti ada hikmahnya. Walaupun secara sekilas merugikan, tapi kalau kita telusuri hikmahnya banyak, Pak. Ya, nyamuk ternyata kalau kita lihat nyebelin adanya nyamuk. Tapi ketika hadirnya nyamuk kita telusuri berapa banyak yang bisa sekolah sampai kuliah gara-gara nyamuk. Ada yang beli Innova segala itu gara-gara apa? Nyamuk. Ya. Sekarang nih virus corona COVID-19 apa hikmahnya? Udah banyak kan? Terlalu banyak hikmah yang bisa kita petik. Terlalu banyak hikmah yang bisa kita petik. Ya. Sekarang terus terang nih persatuan Indonesia semakin kelihatan. Artinya antara partai, antara rakyat dengan pemimpin, hujat-menghujat itu sudah minim sekarang. Sebab semuanya bersatu untuk bisa keluar dari keadaan ini. Ini luar biasa. Dulu kemarin-kemarin ya Allah. Sekarang artinya kita lihat betapa adem antara rakyat dengan pemerintah itu seperti bahu membahu. Ya. Pemerintahnya juga kita lihat sekarang begitu perhatian karena mungkin dia juga melihatnya serem kali, ya kan? Kemudian rakyat juga seperti tidak banyak kritis kepada pemerintah. Ya, walaupun memang ada juga, ya, tapi akhirnya tetap nggak separah sebelum kejadian ini. Ini ada satu hikmah betapa kelihatan bersatu antar partai. Ya. Coba sekarang ada yang ribut soal partai sekarang? Ada nggak Pak? Nggak ada. Ribut soal partai nggak ada, ribut soal kursi nggak ada. Ribut soal pemilu nggak ada, semuanya saling bahu membahu. Ini hikmahnya mungkin Allah ingin mempersatukan bangsa Indonesia. Di rumah aja. Betul ya. Jadi sekarang keributan secara vertikal itu jarang, belum nggak ada ribut-ributnya sekarang. Walaupun ada ejekan-ejekan kecil sebagai hiburan, ada aja memang. Tapi secara serius lah. Itulah banyak sekali Pak. Orang makin ingat meninggal, makin ingat mati. Ya, makin dilarang sholat jamaah masih makin penuh, ya kan? Betul ya. Jadi artinya beberapa daerah malah masih makin penuh. Jadi artinya orang makin ingat sama akhirat. Ya. Sekarang ini dan yang saya rasakan itu hari itu kayaknya lama. Bapak ngerasain? Kayaknya lama. Ini dari kemarin sekarang ternyata baru seminggu. Ini kita nggak ngaji baru seminggu perasaan. Lama banget. Baru seminggu coba Pak. Lama kayaknya hari itu dari hari Senin, Selasa. Ya. Dan setiap hari itu seperti berharga Pak. Orang tuh nggak bisa nebak besok itu keadaannya seperti apa. Ini sekarang begitu. Besok tahu gimana, besok lagi gimana, besok lagi gimana. Nggak ada orang sok tahu. Masya Allah, ini kan hikmah Pak. Ini didikan dari para wali itu seperti itu. Bagaimana seorang hamba setiap harinya selalu ingat mati. Ya. Coba sekarang. Artinya orang itu begitu menghargai per detik yang sekarang ini, begitu menghargai sekarang ini, luar biasa.
supaya dia besok masih bisa hidup, dia besok lagi. Padahal aja istilahnya memang banyak berita-berita yang terlalu mendramatisir. Cuman hikmahnya itu Pak, orang artinya nggak banyak neko-neko saja, makan aja seadanya, sebab tahu besok belum tentu dia dapat apa ketika terjadi apa namanya itu Pak, lockdown, kesulitan, akhirnya dia udah mikir perlu diirit nih kan. Kemarin sebelum adanya beginian kan kadang-kadang apa yang kita pengen kita beli, sekarang ditahan-tahan. Itulah ya. Ini jangan takutnya, cuma nih kalau sudah ini berakhir jangan kayak ayam dilepas dari kandang. Ya. Makin apa Pak? Makin gila-gila. Itulah ya. Jadi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Allah yang urus alam semesta, Allah yang ngatur semua ini. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan terhadap urusan agama, terhadap urusan dunia, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hanya kepada Allah kita minta tolong ya. Jangan sampai kita ada pikiran berharap pertolongan dari yang lain. Hakikat ini Pak ya. Hakikat yang bisa nolong siapa? Allah. Hati-hati. Ini tauhid kan ya. Enggak ada yang bisa nolong kecuali siapa? Allah. Nah, sekarang bagaimana kok kita suka nolong orang? Ini tolong menolong itu bukan kita nolong orang, kita mencari pertolongan dari Allah. Innallaha ya fi auni al-'abdi maka fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Kita menolong orang lain, sebetulnya kita lagi mencari pertolongan Allah. Ini Bapak nih, Bapak suka nolong orang, jangan kaget nanti Bapak dapat pertolongan dari siapa? Allah. Mungkin bisa jadi melalui orang lain. Ya. Hakikatnya Allah yang nolong. Innallaha fi 'auni al-'abdi ma kana fi 'auni akhihi. Dan riwayat yang lain wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana fi 'auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ini keadaan seperti ini Pak, banyak orang yang butuh pertolongan. Jangan dimanfaatin. Masker malah dimahalin, bukannya murahin, syukur-syukur gratisin. Vitamin mahal, ini namanya apa bahasanya Pak? Menari-nari di atas penderitaan orang lain. Itu nauzubillah nih, ini nauzubillah bidalik nih. Kalau orang memanfaatkan kesusahan orang lain, nauzubillah ketika dia susah, Allah enggak nolong. Yang ngeri di situ Pak. Ya, kita jangan ngerasa rugi kalau kita bisa nolong orang. Kita akan dapat balasannya baik di dunia ataupun di akhirat. Ini keadaan seperti ini. Kalau yang memang yang kaya banyak duit, masalahnya beli vitamin nyetok banyak, bagikan kepada yang tidak mampu. Sebab memang sekarang untuk meningkatkan imunitas memperbanyak konsumsi vitamin C dan E. Vitamin C dan E sekarang ini kalau kita nyari memang agak sulit ya. Tapi kalau kita cari itu sekarang artinya memang banyak orang berburu. Jika dia punya rezeki luar biasa ya. Bahkan Habib Rizik itu Pak, orang ya, ada informasi beliau nyumbang 500 miliar untuk yang kena untuk korban corona, 500 miliar. Ya. Kalau kita nggak bisa nyumbang sebanyak itu ya paling tidak nih ya, ada orang kebetulan kita lagi ada rezeki, ini orang kayaknya kurang vitamin kurang duit ya. Kita lagi ke apotek nih, tetangga kelihatannya kayak kurang mampu,
bungkus, satu buat tetangga, nih minum. Itu sama kecil-kecilan kita nolong orang. Ya. Itu apa? Ya. Jadi artinya seperti itulah ya. Paling tidak nih, ya siapa yang mau nitip, nah itu juga bagus. Duit masing-masing. Ada dua kain gimana? Jualan lagi. Ya. Jadi sekarang ini Bapak kalau bisa punya stok di rumah kayak vitamin C, vitamin E, ya. Yang murah itu IPI murah Pak. Susah nyarinya. Satu kotak itu cuma 12.000. Ya. Memang susah. Yang kemarin beli itu terakhir habis. Ya. Untung saya cepat itu. Nah ini Bapak yang punya nih, ini sama nih berapa nih? Bapak punya kebetulan dapat, Bapak beli banyak, jual lagi dengan harga tanpa ngambil untung, sama itu juga Pak. Sama, itu juga sama loh. Ini yang butuh vitamin C, saya nggak ambil untung dengan harga sesuai yang saya beli apotek. Ayo yang butuh silakan, cukup ganti harga belinya saja. Ini juga sama mempermudah orang. Ini juga orang di tengah-tengah sulit vitamin C, vitamin E. Kemudian kebetulan pas kita ke apotek banyak, dia kita duit lagi banyak, kita borong, saya katakan ada yang butuh. Ya, lagi ini nggak boleh borong boleh ya, nggak boleh sama dompet bapaknya. Ini nggak ada tampang kok borongan ini, buka Cicilan. Cicilan gitu. Ya. Saya borong Pak, duitnya besok. Itulah ya. Jadi itulah, jadi mempermudah. Ya, makanya Bapak yang butuh daun sirih silakan, daun sirih apa? Sirih. Silakan. Itu daun sirih Pak, diputer, dikunyah sampai halus, ditelan. Ya. Bisa juga dikunyah aja, kunyah sampai keluar apa? Keluar sari-sarinya, sisanya dilepehin nggak Pak? Tapi lebih bagus ditelan. Biar kenyang. Jangan banyak, 10 lembar. Itu membantu orang itu Pak, namanya Pak. Saya lagi kecil mah suka minang. Itulah Pak ya. Jadi seperti itulah cara kita nolong orang itu semampunya. Itu sama. Masih tahu tetangga, di Solo tuh apotek Solo banyak, nah itu sama bantu orang. Ya. Tapi kalau kita sini masih banyak kan saya lihat apotek. Kita sini 2 kapsul dari 500 Mas, lumayan ya. 2 kapsul dari 500. Nah ya, CDR mahal. Bisa nyampe 40-50 ribu, isi cuma 10 ya. Lumayan itu buat potong beras. Vitamin C tercukupi, karbohidrat. Daun sirih gratis tuh. Banyak ya Pak. Jeruk pers. Kayaknya bukan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Mudah-mudahan Allah menyampaikan salawat dan salam kepada pemimpin kita. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabi kita? Nabi Muhammad sebagai khatamin nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Jadi nggak ada lagi nabi setelah nabi kita, Pak. Ya. Ini kita baca sholawat ini dalam rangka syukuran kepada nabi kita. Ya, sebab kalau tanpa perantara nabi kita nggak mungkin beliau, tak mungkin kita kenal Islam. Maka dalam apa namanya, dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi, ya kata Allah dalam qudsi, abdi lam tashkurni idza lam tashkur, ya. Abdi lam tashkurni, lam tashkurni ya. Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajroi, ya. Man ujriyat an-ni'mah alaihi, ya. Jadi man ujriyat an-ni'matu alaihi. Itulah, ya. Jadi
ketika seorang hamba dianggap tidak bersyukur kepadaku, kata Allah, ya. Seorang hamba tidak bersyukur kepadaku jika dia tidak bersyukur kepada orang yang mana nikmatnya itu mengalir melalui kedua tangan orang itu. Ya, jadi gini Pak, kita tidak dianggap bersyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak berterima kasih kepada orang yang menjadi jalan datangnya nikmat Allah. Ya, kita dapat makanan dari orang, hakikatnya dari siapa? Allah. Main ambil baik, ya, so, ya. Enggak. Alhamdulillah, terima kasih atau jazakallah khair. Ya. Sebab kenapa? Nikmat dari Allah itu enggak akan datang kalau tidak melalui perantara orang ini. Orang ini nikmat dari Allah itu datangnya melalui dia. Kata Allah, belum termasuk bersyukur kepada aku kalau dia gak terima kasih kepada orang yang menjadi sebab datangnya nikmat dari Allah kepada kita. Itulah Pak ya. Jadi mengucapkan terima kasih itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Ya. Kita lagi di jalan, ban kita bocor, tiba-tiba ada orang dengan sukarela memberikan tumpangan mobil, kebetulan mobil losbaknya. Ya. Akhirnya motor kita ditaikin, ya, membantu dia karena tambal jauh terus, ya. Motor ini dibawa terus, motor begal gitu. Jadi artinya ketika kita lagi ban kita bocor, ada yang ngasih tahu, ada yang bantu kita, bantuin dorong, bantuin nyetur, itu kan luar biasa. Ya, kita terima kasih sebab gara-gara dia kita jadi beban kita jadi beban kita jadi hilang. Ya. Nah, dalam situasi sekarang ini Pak ya, situasi sekarang ini kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah orang-orang sekarang mungkin ya lagi berjibaku menjadi garda terdepan di dalam menghadapi virus saat sekarang ini. Kita dalam posisi yang cukup aman, tentu ini nikmat dari siapa? Allah. Ucapkan terima kasih kepada mereka yang berjuang. Ya. Sekarang berapa banyak yang sembuh? Sekarang penyebaran virus memang semakin kesini kelihatannya yang kena makin banyak, tapi lebih terkendali. Penularannya bisa diatasi, bisa ditebak. Sekarang makin kebaca gerakannya. Ini kan berkat perjuangan para medis, ya, perjuangan para medis, para pemerintah, para polisi, para TNI, ya kan? Kemudian para kiai, semuanya, masyarakat, ya, ormas, ya, kemudian berbagai pihak membantu bahu-membahu. Ini kita perlu terima kasih kepada mereka. Kita tinggal terima beres di rumah saja, jangan tahu di rumah baik, ya, di rumah baik, jangan tahu di rumah baik. Kita cukup di rumah saja, terima kabar. Ini kan luar biasa kan? Mereka taruhan nyawa kan? Garda terdepan berjuang berhadapan-hadapan, ibarat perang tentara dengan musuh itu di depan mata. Kita sebagai rakyat berada di posisi yang artinya tinggal menerima hasil. Tentu kita berterima kasih kepada mereka, doakan mereka. Ya, makanya kita doain mudah-mudahan para pejuang medis, para tim medis, para pahlawan kemanusiaan, ya, para polisi, para TNI, kemudian pemerintah dan sebagainya yang berjuang di garda terdepan dalam menghadapi situasi sekarang ini. Mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, Allah berikan kesehatan kepada mereka, berikan panjang umur, berikan kekuatan lahir batin, Allah berikan kemenangan, sehingga Allah berikan keberhasilan, sehingga usaha mereka semuanya berhasil dan Indonesia bisa lepas daripada
bukannya malah diusir, ada suster diusir, perawat diusir, ini kos-kosannya, ya. Pada takut. Ya akhirnya sampai disiapin apa Pak? Hotel, karena ibu kosnya udah nggak mau kabur semua anak kos yang lainnya. Ya itu kan artinya kan menurut saya berlebihan. Tapi emang nggak disalahin juga kalau orang takut susah ya. Orang takut tuh nggak bisa Antisipasi. orang takut tuh nggak bisa disalahin Pak. Mungkin orang takut itu susah. Takut ya takut aja itu mereka. Kita perlu terima kasih kepada mereka. Ya, kalau kita mau dianggap bersyukur kepada Allah, bantu mereka. Nah mereka orang kaya yang ada duit banyak lebih apa salahnya bantu dana. Ya kalau memang pas-pasan nggak usah bantu dana, cukup bantu apa? Ya kalau memang pas-pasan cukup bantu doa. Apapun yang kita bisa, paling tidak bantu untuk tidak semakin menyebar, memutus apa? Rantai penyebaran dengan mengikuti protokol pemerintah. Itu juga sama membantu mereka. Ini ngomong saya udah kayak Pak RT. Ini seperti itulah. Jadi artinya ternyata orang yang bersyukur tidak hanya bersyukur kepada Allah, tapi juga bersyukur kepada orang yang menjadi penyebab datangnya nikmat dari Allah kepada kita. Itulah ya. Nah, kita sama tahu nikmat yang paling agung nikmat Islam, nikmat iman, dan yang menjadi perantara siapa? Yang menjadi perantara datangnya iman Islam siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah makanya kita baca sholawat. Kayak tadi begini nih, banyakin sholawat yang hafal kan ya. Sholawat itu sholawat munjiah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'da al-mamat. Ya, bil hayati wa ba'da al-mamat itu dibaca. Ya, itu sholawat luar biasa ya dibaca. Atau lagi kebetulan sholat malam nih Pak, yang bangun malam atau apa kapan pun lah baca ya sholat dengan sholawat munjiah. Kita minta pada Allah melalui keberkahan sholawat ini kita selamat dari segala macam musibah dan mara bahaya. Ya, itu saja mungkin ya pengajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita besok seperti Tiap malam terserah sih mau tiap malam enggak. Ya, saya sih tiap malam siap aja. Gak betah malu ya. Saya pernah lupa orang ini materi yang lama-lama aja. ya. Kita ngaji jangan lama-lama. Masa kalau ngaji terlalu lama itu dosa katanya. Ngaji terlalu lama bukan dapat pahala, dapat dosa. Satu bikin kesemutan Bibir pecah-pecah. Pecah-pecah kan. Tenggorokan kering Sariawan. susah malah besar. Ini gara-gara ngaji lama. Kita ngajinya sesuai kemampuan kita. Itulah mudah-mudahan pengajian kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sayyidina rasulina ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani